Hi folks, welcome back to our physics course. We almost reached the end of this topic, work and energy, dan hari ini kita akan membahas konservasi energi yang melibatkan gaya disipatif. But before we jump into the course, I really want to take you back when we discuss about conservative force and non-conservative force. Yes, usaha oleh gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Sebenarnya apa sih gaya konservatif dan gaya non-konservatif tersebut? Let's check this out. Secara mandiri kamu bisa membaca penjelasan mengenai gaya konservatif dan gaya non-konservatif di Giancoli halaman 186. Di sini saya menampilkan data kelompok gaya-gaya konservatif yang masuk dalam kelompok gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Misalnya kalau gaya konservatif kita bisa lihat ada gaya berat, gaya gravitasi, dan juga gaya pegas. Sedangkan untuk gaya non-konservatif seperti gaya gesek, kemudian gaya pegangan tali atau external force. Secara singkat, gaya-gaya konservatif itu akan menghasilkan usaha yang hanya melibatkan posisi awal dan posisi akhir benda. Bagaimana cara benda tersebut mencapai awal ke akhir, lintasannya mau zigzag, mau melengkung, mau lurus vertikal, itu tidak terlalu memberikan impact. Jadi hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhirnya saja. Sehingga kalau kita kembali lagi ke course sebelumnya, usaha oleh gaya gravitasi itu sebenarnya sama aja dengan perubahan energi potensial. Energi potensial berarti kan delta Ft MdH2 kurang MdH1. Di situ hanya ada variabel H2 menunjukkan posisi akhir dan H1 menunjukkan posisi awal. Namun hal itu tidak akan sesimpel saat kita membahas usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya non-konservatif, karena gaya konservatif akan menghasilkan usaha yang betul-betul memperhatikan bagaimana lintasannya. So kalau misalnya sama, saya back to the case ketika saya menjatuhkan sebuah benda dari ketinggian yang sama untuk mencapai let's say dasar tanah, lintasannya itu akan berpengaruh. So that's usaha oleh gaya disipatif. Di sini saya sudah punya dua buah benda yang berada pada ketinggian yang sama, H. Kedua benda akan mencapai permukaan tanah, tapi dengan cara yang berbeda. Benda pertama langsung dijatuhkan secara vertikal, tetapi benda yang kedua itu akan melalui lintasan bidang miring dengan segi theta. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi atau gaya berat sama, besarnya sama pada kedua peristiwa tersebut? Nah, kita balik ke pemahaman mengenai usaha oleh gaya konservatif. Gaya konservatif seharusnya memperhatikan posisi awal, ketinggian H, dan posisi akhir, permukaan tanah. Karena posisi awal dan posisi akhir kedua benda ini sama, seharusnya jawaban dari berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada kedua benda harusnya sama dong. Let's prove it. Nah, untuk benda dua, kita tentu saja harus menguraikan gaya ke suku X dan suku Y ini benar. Maka sekarang lintasannya mirip. Dan jelas yang melakukan usaha adalah gaya yang searah dengan perpindahannya, which is WX. Nah, dari hasil kita dapat ternyata hasilnya sama aja, MdH. Nah, ini adalah salah satu bukti bagaimana usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif hanya melibatkan di mana posisi awal dan di mana posisi akhir. Just the same. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa usaha itu akan mempengaruhi perubahan energi mekanik, atau usaha akan mempengaruhi perubahan energi kinetik, mempengaruhi perubahan energi potensial. Itu ternyata ada hubungan antara energi potensial dan energi kinetik tersebut, yaitu hukum ketekanan energi mekanik. Tanpa adanya gaya gesek, jumlah energi mekanik setiap benda pada posisi yang berbeda itu akan selalu sama. Energi mekanik awal akan selalu sama dengan energi mekanik akhir. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau misalnya kita melibatkan gaya gesek? Karena pada kenyataannya, kita tidak bisa mengabaikan gaya gesek. Everywhere, kita selalu akan ketemu lagi dan lagi dengan si friction. Saya menyarankan kalian untuk membaca
penjelasan yang ada di Dian Poli halaman 195 sampai halaman 197. Satu hal yang kita harus sama-sama pahami, energi itu tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah hilang. Kalaupun terjadi pengurangan energi kinetik, energi mekanik awal tidak sama dengan energi mekanik akhir, seolah-olah ada energi yang hilang. Sebenarnya energi itu tidak hilang, tetapi berubah ke bentuk energi lain. Misalnya, usaha-usaha yang melibatkan gaya disipatif seperti friction, akan ada sebagian dari energi awal itu yang akan diubah, tidak menjadi, let's say, misalnya energi potensial juga jadi energi kinetik, seterusnya tidak. Tetapi selain energi kinetik itu akan diubah menjadi energi misalnya calor, terus energi panas. Semua usaha yang melibatkan gaya friction atau gaya gesek itu akan menghasilkan energi calor. Nah, selain energi calor, energi apa lagi? Bisa saja menghasilkan energi cahaya. Atau saat kita tabrakan kita akan mendengar boom, bunyi, energi bunyi. So, di sini akan ada tambahan energi lain selain kinetik dan si potensial. Oke, misalnya di sini kita punya benda, awalnya dia bergerak dengan kecepatan awal V1, dan benda ini bergerak di atas permukaan horizontal yang sekarang tidak licin, tetapi ada gesekan or friction. Nah, tentu saja kita mempelajari friction itu akan mengurangi kecepatan, karena arah friction itu selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Oleh karena itu, pada sistem akan ada percepatan bernilai minus A, sehingga pada saat dia mencapai posisi S, kecepatannya tidak akan sama lagi dengan V1, tetapi akan menjadi V2, dan kita tahu nilai V2 lebih kecil dari nilai V1. Sekarang kalau kita ingin meninjau berapa usaha yang dilakukan saat benda berpindah dari posisi 1 ke posisi 2. Let's check it out. Dan jangan lupa bagaimana hubungan antara usaha dengan perubahan energi kinetik. Dengan demikian kita bisa menyamakan, kita punya dua persamaan. Yang pertama minus friction dikali delta S, ingat hanya ada satu gaya yang bekerja, friction tidak ada gaya lain. Kemudian delta eta, sehingga kalau kita gabungkan kita akan dapat persamaan. Sehingga dengan menggunakan persamaan ini kita bisa mencari variabel apa yang ingin kita ketahui. Misalnya kita mau mencari kecepatan akhir, atau kita mau mencari koefisien gesek, atau mau mencari total perpindahan. Tergantung variabel apa yang diberikan, yang diinformasikan dari awal. Berikut contoh sederhana dari usaha yang dilakukan oleh gaya disipatif. Sebuah kotak bergerak dengan kecepatan awal 0,6 meter per sekon di atas permukaan horizontal yang kasar. Massa dari kotak tersebut 14 kg. Setelah menempuh jarak 0,5 meter, diketahui kecepatan kotak berkurang menjadi 0,2 meter per sekon. Tentukan berapa penambahan energi termal yang terjadi pada lantai karena peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan berapa koefisien gesek kinetis antara peti dan permukaan lantai. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja kita harus menggambar komponen-komponen gaya apa saja yang ada selama sistem melakukan perpindahan. Hanya ada satu gaya, tidak ada gaya lain. Hanya ada satu gaya, yaitu friction. Dan kita tahu friction ini akan mengakibatkan pengurangan kecepatan, sehingga yang awalnya 0,6 menjadi 0,2 meter per sekon. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama mengenai energi termal. Nah, untuk menjawab berapa besar energi termal, tentu saja kita harus tahu dulu dong idenya kenapa bisa ada energi termal. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kecepatan awal 0,6 ini akan berubah menjadi 0,2 meter per sekon. Dengan demikian, energi kinetik awal dan akhir tidak sama dong. Energi awal itu lebih besar daripada energi kinetik akhir. Padahal kita tahu sistem dan energi itu
kekal. Tidak mungkin ada yang hilang. So the question is, kalau yang api lebih kecil, kemana energi lainnya? Nah, energi yang hilang itulah yang sebenarnya berubah menjadi energi panas. Kalau kalian menggosok-gosokkan tangan, itu makin lama akan panas. Kenapa? Karena permukaan tangan kita kasar. Jadi, sebagian energi kinetik itu berubah menjadi energi panas, of course. Nah, untuk menjawab itu berarti kita cukup mencari selisih antara energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Itulah yang berubah menjadi energi termal. Pertanyaan selanjutnya, koefisien gesek kinetis antara balok dan lantai. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus meninjau usaha yang dilakukan oleh gaya. Nah, kita perhatikan hanya ada satu gaya yang bekerja di sini, yaitu gaya gesek. So, usahanya friction dikali delta S. Ingat, karena friction dan delta S itu arahnya berbeda, maka ini akan sama dengan minus. Dan ingat, hasil dari usaha itulah yang mengakibatkan perubahan energi kinetik. So, langsung saja kita tulis persamaannya. Di sini friction adalah N dikali mu K, dan N untuk kasus ini sama dengan Mg. Langsung saja kita tulis Mg dikali dengan mu K dikali dengan delta S. Dan nilai delta EK adalah 2,24 joule. Langsung tulis saja 2,24, dan kita teruskan persamaan matematis tinggal kita mengganti. Masanya tadi 14 kg, G-nya pakai 10, delta S-nya 0,5, sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari mu K. Kita mendapatkan nilai mu K 0,032. Contoh terakhir, dalam suatu stasiun bongkar muat probe pengangkutan di kantor pos, sebuah paket kecil seberat 0,2 kg dilepaskan dari keadaan diam di titik A. Ada suatu jalur seperempat lingkaran berjari-jari 1,6. Ukuran paket lebih kecil dari 1,6 meter sehingga dapat dianggap sebagai suatu partikel. Paket meluncur sepanjang lintasan dan mencapai titik B dengan laju 4,8 meter per sekon. Dari titik B, paket meluncur sejauh 3 meter melalui permukaan datar menuju titik C sampai akhirnya berhenti. Anda diminta menentukan berapa koefisien gesek kinetik permukaan horizontal, yaitu dari titik B ke titik C, dan berapa kerja yang dilakukan oleh gaya gesek pada paket saat meluncur dari titik A ke titik B. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus meninjau dulu dari titik ke titik ke titik selanjutnya. Di sini ada 3 titik. Yang pertama titik A di ketinggian 1,6 meter. Kalau 1,6 meter berarti akan ada energi potensial. Nah, energi potensial inilah yang berubah menjadi energi kinetik saat dia mencapai titik B dengan kecepatan 4,8 meter per sekon. Nah, kemudian selanjutnya dari B ke C, di sini juga akan ada perubahan energi apa? Potensial atau kinetik? Tentu saja potensial tidak ada, karena tidak ada perubahan ketinggian. Tinggi B dan tinggi C sama aja, tetapi akan ada perubahan energi kinetik. Pertanyaannya, kenapa ada perubahan energi kinetik? Karena di sepanjang lintasan B dan C itu ada friction, ada gesekan. Dan tadi juga di soal, kalian diminta menentukan berapa usaha oleh gaya gesek antara A ke B. Berarti sepanjang lintasan ini sebenarnya kasar, ada gesekan. Oleh karena itu kita langsung tinjau saja satu-satu how to solve this problem. Pertanyaan yang pertama, kalian diminta menentukan berapa besar koefisien gesek kinetik antara B dan C. Sebenarnya soal ini sama persis dengan soal yang sebelumnya. Kita tinggal masukkan persamaan W. Ini akan sama dengan friction dikali delta S. Dan seberapa besar usaha yang dikerjakan itulah yang akan mengakibatkan perubahan energi. Kita tinggal mengubah saja persamaan delta EK seperdua M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Di sini ada M, di sana ada M, dihapuskan saja. Kita mendapat persamaan untuk MK seperdua V2 kuadrat kurang V1 kuadrat dibagi D kali delta S. V2 tentu saja 0, karena disini kecepatannya 0, dan D kalian bisa menggunakan
kita akan dapat nilai koefisien gesek kinetis antara balok dan lantai 0,38. Dan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, berapakah usaha oleh gaya gesek yang dikerjakan saat benda mengucuk dari titik A ke titik B? Kita tinggal mengecek saja berapa total energi potensial di titik A atau energi mekanik di titik A dan berapa energi mekanik di titik B. Kita tinggal bandingkan, kita selisihkan. Selisihnya itulah usaha oleh gaya gesek. Besar energi potensial di titik A 3,2 Joule. Selanjutnya kita akan ngecek berapa energi mekanik di titik B. Dan di titik B itu hanya ada energi kinetik saja, energi potensial sama dengan 0. Langsung saja kita cek energi kinetiknya. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Energi mekanik awal hanya ada energi potensial itu 3,2 Joule dan energi mekanik akhir 2,34 Joule. Means ada pengurangan energi. Nah, selisihnya itulah usaha oleh gaya gesek. 0,896 Joule. Inilah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek dari titik A ke titik B. Secara umum kita bisa menuliskan persamaan konservasi energi yang melibatkan gaya disipatif ke dalam bentuk persamaan berikut. Energi potensial tambah energi kinetik posisi 1 ini akan sama dengan energi potensial 2 dan energi kinetik 2, atau energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Kita sudah pelajari itu pada course sebelumnya jika nggak ada gaya gesek. Nah, apabila ada gaya gesek maka harus diperhitungkan. Ingat, gaya disipatif itu mengurangi energi mekanikal. So, kita cukup tambahkan saja minus friction. Yang ini adalah energi potensial gravitasi, ini adalah energi potensial gas, ini power friction, ini adalah delta. Hasilnya saya bisa tulis minus perubahan energi potensial dikurang dengan energi potensial elastis kurang wave friction, ini akan sama dengan. Kita akan bahas persamaan ini pada course selanjutnya. So that's all for today. See you in the next course.